Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini tanggal 18 Februari 2025, jam 10 malam di Los Angeles, di rumah saya. Seperti kalian lihat di belakang ini, saya baru kembali dari perjalanan ke Sulawesi Tengah dan eh, 1 minggu mengunjungi mama saya di Biak di Papua. Pada waktu saya pergi, eh, Presiden Trump belum diangkat menjadi presiden. Jadi uh, pada waktu saya di sana, saya mendengar bahwa beliau telah menjadi presiden dan tentu orang-orang semua pada tanya-tanya, gimana pendapat Kobuce saat ini? Ya, jadi terus terang pada waktu saya di sana, saya juga ada dengar ada yang posting, mereka dia katanya dulunya beli telur $45, sekarang jadi $150. Nah, waktu itu saya asumsi, saya bilang, wah, wah, harga jadi naik begitu 3 kali lipat. Saya pikir, itu kebijakan Trump kali gara-gara tarif ke Meksiko 25% dan tarif ke Kanada 25% dan tarif ke Cina 10%. Jadi saya asumsi itu apa efek pada telur. Ternyata bukan, teman-teman. Telur naik itu bukan karena kebijakan Trump, tapi karena ada flu burung. Jadi banyak ayam-ayam dibunuh, sehingga tentu produksi telur juga berkurang. Jadi efek telur itu belum ini. Nah, pada waktu di Indonesia, saya juga asumsi bahwa harga-harga semua pasti naik. Nih, pasti naik. Tapi setelah saya balik 4 hari yang lalu, sampai hari ini saya ke restoran, makan di restoran, saya pergi lihat di grocery, kayaknya biasa-biasa aja. Tidak terlalu kelihatan bergejolak atau harga yang langsung berlipat kali ganda. So itu yang terjadi sampai saat ini. Jadi asumsi saya yang terburuk bahwa langsung akan naik ternyata tidak juga. Sampai saat ini ya, saya tidak tahu lagi minggu depan atau bagaimana. Terus yang kedua juga masalah eh, yang saya takutkan yaitu bahwa sahabat-sahabat saya di LA di apa digebrek dan ditangkapin. So far saya tidak mendengar ada di orang Indonesia, diaspora Indonesia di LA ditangkapin. Saya dengar di news ada 2 orang yang di Washington ya ditangani oleh KJRI New York. So saya asumsi mereka berada di wilayah kekuasaan dari KJRI New York. Tapi di LA tampaknya masih belum ada ya. Saya juga tahu bahwa uh, jadi to be fair ya, kita tidak boleh asumsi yang buruk dulu kan. Uh, Ya, seperti teman-teman tahu dengan jelas bahwa saya memang tidak menyukai Presiden Trump dan tidak mendukung beliau. Tetapi saya percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi ketika rakyat sebagian besar memilih beliau dan beliau menjadi presiden, kita harus hormati dan saya lakukan itu. Saya juga harus hormati dan saya harus tutup mulut walaupun tiap kali saya baca berita hati saya terbakar gitu loh. Wah, wah, tapi saya harus belajar untuk tutup mulut supaya jangan memberi komentar yang negatif, ya. Kita lihat aja, biarkan dulu, biarkan dulu, lihat aja bagaimana hasilnya. Saya tahu bahwa beliau memang menjanjikan bahwa ketika dia menjadi presiden harga akan turun. Juga beliau menjanjikan bahwa perang akan berakhir langsung dalam 1 hari. Berkata perang akan berakhir. Tapi saya tahu bahwa hal itu tidak semudah itu. Ya, apa yang saya lihat ya tentu saya juga tentu ditanya sama teman-teman. Kobuce, tahu nggak Gaza sekarang mau diambil Trump? Oh, saya 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 karena saya tidak saya mencoba untuk tidak lihat terlalu banyak news untuk menjaga hati saya supaya hati saya jangan mangkel. Jadi saya tidak ngerti juga. Jadi kemarin saya dengar-dengar, oh begini. Jadi Presiden Trump itu rencananya mau membeli Gaza katanya. Nah, Gaza mau dibangun akan ini eh, dan ada 2 juta orang Palestina di sana mau dipindahkan ke Mesir dan Yordania dan katanya juga ditawarkan untuk dipindahkan ke Indonesia. Nah, saya kebetulan baru kembali dari Mesir ya.
Saya ke sana 2 bulan lalu. Saya ada 10 hari, 10 hari di Mesir. Jadi saya cukup, walaupun cuma 10 hari ya, tapi dari pendapat saya melihat banyak sekali anak-anak muda pengangguran ya di situ. Saking tidak ada kerjaan, mereka banyak apa namanya tuh menipu orang gitu ya. Jadi kalau kamu ke Mesir sebagai turis, kamu hati-hati karena banyak banyak penipuan-penipuan gara-gara tidak ada pekerjaan. Jadi saya bayangin kalau orang Palestina dikirim ke sana akan menambah beban bagi pemerintah Mesir. Saya lihat hal itu ya. Jadi saya lihat anak-anak muda ini banyak di Mesir ya. Tapi waktu saya interview, mereka tampaknya mereka mendukung Palestina umumnya. Mereka mendukung Palestina, tapi saya tidak tahu lagi kalau berbeda antara mendukung dan ada menerima apa pengungsi Palestina ke tempat mereka karena akan menambah beban ya. Saya jadi itu pendapat saya dan saya tahu juga bahwa seperti kasus Rohingya kita di Indonesia pada waktu itu sempat ormas-ormas Islam menuntut untuk membela Rohingya sampai menyerang wihara atau ini karena dianggap orang Buddha menyakiti orang Rohingya ya. Tapi tampaknya ketika orang pengungsi Rohingya betul-betul datang ke Indonesia, mula-mulanya diterima secara baik, tapi lama-kelamaan mereka malah menolak, ya. Di Aceh malah ditolak, ya. Saya khawatir bahwa hal itu mungkin akan terjadi ke orang Palestina juga. Cuma mungkin kalau dianggap orang Palestina dengan Rohingya, ya menurut saya mungkin orang Palestina mungkin masih lebih baik dibanding orang Rohingya barangkali ya, karena cukup cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya, mungkin penduduk juga senang juga barangkali ya. Kalau Rohingya kayaknya agak kumuh gitu, itu pendapat saya ya. Nah, jadi itu yang saya lihat. Jadi so far kalau kamu tanya di LA bagaimana, tampaknya harga masih stabil. Ah, saya lihat juga apa mata uang dolar dengan rupiah. Kalau kamu kirim uang hari ini sampai saat ini tadi saya barusan lihat 16.300 rupiah ya. Kalau kamu kirim pakai Wise ya, itu apa kursnya. Jadi tidak terlalu jatuh, mata uang di Amerika tidak jatuh juga di Indonesia tidak terlalu jatuh juga. Walaupun sebelumnya sekitar 16.000, sekarang 16.300 ya. Saya juga melihat hal yang baru. 4 hari lalu ada namanya DeepSeek, DEEP SEEK. Saya tidak pernah dengar itu sampai 4 hari lalu kemenakan saya, Jeff Mayer memberitahu saya akan adanya DeepSeek. Katanya gara-gara ternyata yang buat itu adalah orang di Cina dan dengan biaya yang cuma berapa? 6 juta dolar. Sedangkan Amerika membuat seperti itu dengan biaya yang jauh lebih mahal, berkali-kali lipat. Akibatnya stok market di Amerika jatuh katanya yang berhubungan dengan itu. Ah, ternyata kayaknya hanya saya yang tidak tahu. Sebab di mana-mana saya tanya orang-orang tahu. Saya bilang, oh iya, kok kayaknya saya yang tidak tahu gara-gara saya di Palu terlalu sibuk menghadiri acara-acara di sana, apa menjadi tamu negara selama 1 minggu, puji Tuhan. Tapi jadi saya tidak melihat news gitu loh. Dan ternyata itu yang terjadi. Dan saya coba DeepSeek-nya ini, ya, DeepSeek-nya saya coba di Indonesia, saya Google nama saya, Buce Lee, Butcelie. Coba kalian Google nama saya, apa yang muncul? Karena beda-beda. Waktu saya di Indonesia, yang muncul begini. Terus kemudian waktu saya terbang di pesawat, saya Google itu juga beda juga, ya. Nah, waktu saya di Amerika juga agak beda gitu. So, ya kita lihat apa saya dengar mungkin DeepSeek-nya itu di katanya di apa namanya tuh diblokir di Amerika. So far sih masih bisa saya lakukan sedikit-sedikit gitu loh. Tapi laporannya beda-beda. Coba kalau kamu Google nama saya, apa yang keluar? Moga-moga bukan hal yang buruk ya. Moga apa rahasia saya keluar semua ya. Rumah saya di mana, apa gitu. Khawatir saya nanti nanti pada tahu gitu ya.
Tapi moga-moga kita lihatlah bagaimana. Bagaimana perkembangannya Trump di sini? Ya, eh, ya, saya mendengar juga banyak di Indonesia. Saya ketemu orang-orang, mereka bicara, wah, Kobuce luar biasa. Trump ini memang sekarang apa hanya menetapkan dua gender, apa laki dan perempuan, seperti di Alkitab. Oh, saya bilang, oh ya, ya, ya. Dia bilang, tapi saya bilang begini, ya, begini. Kita harus melakukan pemisahan antara state dan agama, ya. Jadi tidak boleh dicampur. Mungkin kalau di agama kita mau agama samawi, yaitu Islam, Kristen dan ya apa ya itu kita tahu kan bahwa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa begitu ya. Tapi kalau itu dipaksakan di state tidak bisa ya. Karena di sini di Amerika itu semua orang yang bayar pajak mempunyai hak yang sama ya. Ya jadi baik yang apa yang laki, yang perempuan, transseksual, gay, biseksual apa semua sama-sama bayar pajak jadi sama-sama harus punya hak yang sama. Nah, kalau kamu sudah bicara masalah konteks agama jadi beda gitu. Makanya memang harus dipisahkan antara agama dan state. Itu pendapat saya ya. Tapi dan menurut saya juga memang pada waktu Demokrat berkuasa, ada hal-hal yang agak menurut saya ekstrim. Seperti kata-kata si, he, apa, they, atau apa sampai bikin bingung orang gitu loh. Tidak mau dipanggil ini, maunya they, apa gitu, them. Saya juga bingung gitu loh. Jadi menurut saya itu agak kebablasan ya. Ah, tapi ah, tapi ya begitulah. Seharusnya memang state dengan agama tidak boleh dicampur, menurut saya ya. Terus yang kedua juga apa ada yang bilang oh sekarang sudah tidak usah masalah apa restroom gender apa gitu. Menurut saya itu hal yang apa dibesar-besarkan. Karena begini sebenarnya simpel aja. Setiap ada saya sekarang di Amerika di mana-mana kita di apa di gas station atau tempat-tempat rest area cukup WC-nya dikasih dikasih gambar perempuan dan laki. Jadi bisa masuk di situ satu satu WC orang mau masuk sendiri private. Jadi kalau misalnya memang ada apa transseksual atau apa silakan ke situ. Tidak masalah, bukan hal yang big gitu loh. Tidak harus yang laki dia harus mau ini. Menurut saya itu di terlalu di apa dibesar-besarkan. Karena itu bukan hal yang apa, bukan hal yang apa hal yang besar atau apa cukup kalau kamu bikin ya misalnya WC khusus untuk laki, WC khusus untuk perempuan, terus ada WC khusus biasanya juga ibu-ibu yang mau menyusui mau bawa anaknya atau bapak-bapak yang mau bawa anak perempuannya ya mungkin masuk di WC itu jadi di WC itu ada gambar laki dan perempuan begitu aja. Very simple sebenarnya tidak rumit tidak complicated gitu menurut saya. Saya juga melihat ada di BKS, ada hamba Tuhan juga yang mempost bahwa puji Tuhan katanya pada waktu pelantikan Trump apa eh, siapa Franklin Graham berdoa dalam nama Yesus. Saya agak bingung juga, apa memang sebelumnya Franklin Graham tidak berdoa dalam nama Yesus pada waktu Biden, karena beliau dan bapaknya itu setiap presiden tidak peduli Demokrat atau Republik, Billy Graham biasanya itu tetap diundang oleh mereka dan beliau pasti selalu tutup dalam nama Yesus gitu, tidak peduli siapapun presidennya. Itu pendapat saya ya, setahu saya begitu ya. Dan mengenai apa uh, ada yang bilang apa sekarang orang bisa mengucapkan Merry Christmas kalau dulu tidak apa Happy Holiday ya. Jadi begini teman-teman. Kadang-kadang hal itu dibuat jadi salah persepsi. Jadi sebenarnya ada alasan kenapa biasanya orang bilang Happy Holiday karena pada bulan Desember ini ada apa uh, tiga aliran agama yang merayakannya. Misalnya orang Yahudi ada Hanukkah, jadi Happy Hanukkah. Kalau orang Afrika namanya Kwanzaa, jadi ada Happy Kwanzaa. Nah, kalau kita ini sekalian adalah Christmas, Merry Christmas. Jadi kan tidak sopan orang tanya, lo biasanya kalau orang Afrika ya, kalau kita orang Asia kita Christmas aja lah, udah jelas-jelas kita muka Asia.
Tapi kalau orang hitam agak complicated. Apakah dia merayakan Kwanzaa atau Merry Christmas? Jadi mereka bilangnya Happy Holiday, begitu aja. Tapi setahu saya, dan saya sudah confirm sama semua pendeta-pendeta, karena saya ketua, jadi ketua panitia, kita masuk jadi ketua panitia Natal gabungan gereja-gereja hampir 20 tahun ya, saya. Nah, selama ini kita tidak pernah ada dilarang lah Merry Christmas kalau presidennya Demokrat dan boleh pada waktu presidennya Republik tidak ada. Sama aja. Tetap Merry Christmas, tidak pernah ada larangan bagi bagi kita ya. Jadi eh, itu yang saya confirm, yang saya tahu ya. Saya tidak tahu lagi kalau di sekolah mungkin perlakuannya berbeda, saya tidak tahu. Tapi kalau pengalaman saya tidak ada perbedaan, sama aja gitu. Isu itu hanya dibesar-besarkan dan biasanya muncul ketika pada waktu election. Jadi teman-teman jangan ikut-ikutan, cukup bijaksana. Tahu ini sesinya mulai election, 6 bulan sebelum itu pastilah keluar itu mulailah. Oh, tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal kalau Demokrat, kalau apa masalah gender lah, masalah aborsi. Jadi itu biasanya muncul 6 bulan sebelum election. Itu bukan masalah agama, tujuannya itu politik, ya. Seperti di Poso. Kemarin saya ke Poso. Seperti kalian tahu kan ada terjadi kekacauan di Poso. Pergilah saya ke sana. Biasa baik-baik aja. Jadi ternyata mereka kasih tahu saya, Pak Busce, kekacauan di Poso itu bukan masalah agama, ya. Seperti di sini, bukan masalah agama, tapi masalah politik, ya. Jadi dua orang ini pakai isu itu untuk menang gitu loh. Akibatnya sampai pecah gitu. Dibilang contohnya itu laskar apa jihad yang datang dari Ambon, ketika mereka ke Poso, mereka tahu bahwa oh ternyata itu bukan masalah agama tapi politik, mereka pulang ke Bucek. Oh gitu ya. Dan sekarang katanya saya diberi info, sekarang kalau bupatinya Kristen, wakil bupatinya Islam. Sebaliknya juga begitu. Kalau bupatinya Islam, wakil bupatinya Kristen. Oh gitu ya. Jadi waktu saya juga sempat lihat waktu saya mau pergi melihat megalit di mana tuh Leho Lebo apa gitu, yang megalit-megalit itu kita nginap di desa karena mau perginya besok kan jauh tuh 4 jam ke sana. Jalannya jelek banget, badan saya sakit semua. Dan saya dengar itu adalah tanggung jawab daripada Bupati Poso. Moga-moga Pak Bupati dengar nih, jalannya diperbaiki dong. Katanya mau di ini kok jalannya jelek banget gitu loh, berlubang-lubang, mobil pada rusak semua tuh bannya kalau ke sana menurut saya. Nah, pada waktu di situ saya lihat di desa itu ada dua gereja, ada gereja Protestan untuk orang apa Palu ya suku suku apa lagi namanya ya suku kalau di Sulawesi Tengah lupa saya apa eh, apa lagu ya apa namanya gitu saya lupa. Tapi di situ ada dua gereja, ada gereja karismatik dan gereja Protestan. Dan di situ juga ada satu masjid pas di samping kita punya hotel dan asalnya sangat kuat ya masjidnya. Ya kita maklum. Jadi tapi di desa itu saya tanya sama tuan rumah yang kebetulan Kristen yang punya hotel, Hotel Berkat namanya. Pak, bagaimana dengan apa apa perang agama di sini? Enggak, biasa aja Pak Buce, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah ya. Jadi so far sampai saat ini tampaknya begitu. Jadi Poso aman-aman aja ya. Itu yang saya tahu ya. Apakah karena kebetulan saya dikawal oleh para apa para petinggi, para pejabat yang mengawal saya, jadi saya aman. Akan beda kalau orang sendiri, saya tidak tahu lagi. Tapi so far itu yang saya lihat. Ya. So itulah sedikit cerita update yang ini. Ada juga tanya ke Buce, gimana apa sebagai Presiden Indonesia Diaspora, ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini? Ya. Dalam waktu dekat ini, tanggal 22 Februari, dari ormas daripada Esbo kami, yaitu Michael, yang merupakan ketua dari apa Sokal, California, orang Indo Belanda, mau mengadakan fundraising, mungkin bersama-sama dengan Fanti dari Nusa Utara, yaitu daerah Manado ke atas gitu ya, ke laut apa.
Itu juga mau ini. Tujuannya untuk membantu apa Indo-Belanda dan teman gereja yang mengalami dari Nusa Utara yang rumahnya kebakar. Mungkin ada 2 orang ya. Sumbangan hari itu mau ditujukan ke mereka. Kita lihat itu acara itu mulai dari jam 12 sampai jam 7 malam ya. Saya mungkin akan ke sana jam 2 siang. Pak Konjen akan ada di sana. Uh, jadi kita datang sana untuk memberi support. Kemudian juga saya dengar saya juga diundang tanggal 22 Maret ada pembukaan masjid di daerah San Bernardino ya. Mungkin peletakan batu pertama gitu. Mungkin sekalian puasa kali ya, buka puasa. Jadi saya juga akan datang mungkin jam 6 sore di situ saya sudah diundang, saya sudah confirm akan datang. Juga akan ada, saya dengar pada bulan Mei, Budesak akan membuat datangkan dari Krama Bali, akan ada rombongan gamelan akan datang. Jadi kita akan rame-rame juga bantu. Tentu juga ada Pasca BKS, gabungan gereja-gereja, sekitar awal April kali ya, akhir April atau awal April ya. Nah, Pasca BKS, Pasca Badan Kerjasama Gereja-Gereja. Dan saya terlibat situ juga. Jadi oh juga tanggal 22 Februari ini juga saya dengar Permias akan adakan acara di Deko juga. So itulah sedikit kegiatan kita. Seperti biasa, menurut saya jadi eh, tujuan kita sebenarnya di IDNLA ini untuk mensupport organisasi yang ada. Biar organisasi-organisasi ini yang kelihatan yang di depan, biar kita di belakang aja memberi support, datang membantu apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya, IDNLA-nya tidak perlu dibesar-besarkan, makanya saya diputuskan tidak akan membuat acara apa-apa. Biar organisasi-organisasi yang ini yang kelihatan dan menjadi semakin apa bersinar. Nah, kalau saya akan menjadikan koneksi yang di luar ya. Jadi baik seluruh dunia kita ada namanya connecting the dot. Jadi kita semua ada cabang-cabang di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, kita ada cabang. Juga seperti yang kemarin kunjungan saya ke Sulawesi Tengah, itu juga merupakan salah satu connecting ya. Jadi kalau teman-teman mau punya koneksi ke sana, saya sudah ada jalurnya. So itulah sedikit teman-teman update seperti yang kalian minta. Memang saya minta maaf bahwa saya tidak menjawab karena menurut saya jangan ngomong apa-apa nanti kayak seperti orang ceriwis gitu loh menceritakan yang jelek-jelek tentang Trump jangan dulu ya. Bukan jangan dulu tapi eh, ya tidak boleh kita harus sesuai apa maksudnya harus apa maksudnya itu apa namanya harus fair ya. Kalau memang oke, oke. Kalau tidak oke ya kita tidak oke gitu loh. Dan puji Tuhan juga salah satu dari Krama Bali, Budesak mengutus namanya Sabrina yang adalah seorang lawyer yang sejak kemarin itu mengorganize para lawyer untuk Zoom untuk masyarakat. Nah, dia Sabrina join bersama kita di IDNLA dan dia mewakili Krama Bali dan dia adalah salah seorang expo kita. Jadi kita sudah ada tambah kuat nih timnya untuk membantu kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan tentang hukum. Salah satu expo kami lawyer ya. Juga saya kemarin ditawari oleh siapa ya? Kemarin dari Persekutuan Kanonia. Jadi dia expert bagian social security eh, atau izin keimigrasian juga ya. Jadi ada teman kita menawarkan diri untuk membantu. Kalau misalnya ada yang mau konsultan, nanti saya berikan nomor telepon beliau. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan apa mendengarkan cerita saya. Tapi inilah yang saya bisa, yang saya tahu, yang saya update, apa yang terjadi di LA sampai hari ini, sampai saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2-3 hari, tapi firman Tuhan berkata, cukuplah hari ini dengan kesusahannya masing-masing. Biarlah hari esok dengan kesusahannya sendiri. Ya, jadi kita cukup hari ini. Kalau tidak ada apa-apa, puji Tuhan tidak ada apa-apa. Terima kasih.